Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya dan agak nervous nih Pak. Pertama biasanya itu, biasanya kan kita menghadapinya kan dengan anak-anak. Sekarang saya berhadapan dengan Bapak Ibu guru yang notabene mungkin pengalamannya sudah di atas saya. Jadi dalam hal ini maaf kalau nanti dalam menyampaikan sedikit materi ini ada kurang maksimal, ya. Saya mohon untuk dimaafkan. Terus dalam kesempatan ini juga saya tidak berniat menggurui atau mengajarkan pada Bapak Ibu. Namun kami atau saya berharap kita bisa sharing bersama-sama, bisa bekerja sama atau kolaborasi dalam hal penyampaian materi ini atau nanti dalam hal pelaksanaannya dengan anak-anak. Kesempatan ini juga saya akan memberikan sedikit materi Pak oleh-oleh yang saya dapatkan dari Solo. Kita implementasi 7 jurus BK Hebat. Di sini informasi sedikit ini akan saya sampaikan pada Bapak Ibu bahwasanya saya ulangi lagi, kita bisa bersama-sama, kita bisa berkolaborasi dalam mendidik anak semuanya. Selain itu kita ternyata Pak yang kita dapatkan dari bidang itu tidak hanya mendapatkan materi saja Pak, tapi ada materi yang mendapatkan yang lain. Saya dapat sakit Pak kemarin karena mungkin kondisi fisik saya asalnya dari desa, ya, jadi alergi yang namanya AC maupun makanan enak Pak. Oke, kita mulai saja. Dalam hal ini saya akan memberikan implementasi 7 jurus BK. Namun di kesempatan ini hanya akan memberikan cuma dua jurus BK Hebat. Namun sebelumnya sebelum saya berikan materi, saya minta tolong Bapak Ibu guru untuk jemena sebentar. Oke. Bicara ya. Ya, kita bisa mengikuti meskipun tadi mungkin sudah panas. Ya, ini bisa kita mengikuti video daripada BK Hebat. Single. Ya, aku daerah ketok ya. Ora enak ya.
Lewat. Iki opae dikek roti lho iki. Ya. Lagi. Iya, Lagi, Pak. 40 menit ngono terus. Matahari selesai. Ya, nah, ini tadi sudah dijelaskan dalam jingle 7 jurus BK hebat. Di sini ada 7 jurus ya. Yang pertama jurus 1 kenali potensi, jurus 2 kelola emosi, jurus 3 tumbuhkan resiliensi, jurus 4 jaga konsistensi, jurus 5 jalin koneksi, jurus 6 bangun kolaborasi, dan jurus yang ke-7 adalah menata situasi. Dalam hal ini juga kesempatan ini saya hanya menyampaikan tidak lanjut daripada implementasi yang sudah saya lakukan dengan anak-anak kemarin 2 kali. Yang pertama dengan yang pertama kenali potensi, dan jurus kedua kelola emosi. Kita akan bahas pertama dulu tentang jurus yang pertama, kenali potensi. Di sini saya akan menerangkan bahwasanya mengenali potensi. Mengenali potensi peserta didik merupakan langkah penting dalam pendidikan karena menyadari kekuatan dan bakat unik yang dimiliki oleh mereka. Apabila potensi ini dikenali dan dimanfaatkan, pelajar lebih cenderung untuk mencapai kejayaan akademik dan pribadi. Peranan guru dalam proses ini adalah sangat signifikan. Guru berfungsi sebagai pembimbing dan fasilitator. Potensi peserta didik dapat diketahui melalui asesmen gaya belajar, kecerdasan hasil dan riasek. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berfokus kepada individu, guru dapat membantu pelajar mengenali dan mengasah bakat mereka. Seterusnya, membina keyakinan diri dan motivasi yang kukuh dalam diri pelajar. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwasanya kita semua guru ternyata ya, kita semua guru tidak hanya guru BK saja, bisa mengetahui bakat, minat atau potensi anak itu. Dalam hal ini kemarin saya memberikan implikasinya pada anak-anak untuk bisa mengenali potensi mereka itu menggunakan aplikasi Bapak Ibu Guru, yaitu aplikasi Aku Pintar namanya. Di situ dijelaskan bisa mengungkap ada beberapa item assessment yang bisa mengungkap potensi atau kecerdasan daripada anak-anak tersebut. Aku Pintar di sini saya makanya yang Aku Pintar bisa mengungkap gaya belajar dan tes kemampuan. Jadi ini nanti misalnya Bapak Ibu Guru mau menghendaki, nanti bisa saya share atau kita berikan aplikasi tersebut, nanti bisa disampaikan atau mungkin ditularkan kepada anak-anak di rumah, bisa mencoba untuk mengisi aplikasi tersebut. Jadi di sini ada hubungannya untuk kedepannya Bapak Ibu. Jadi aplikasi tersebut bisa memberikan jawaban. Kemarin itu anak coba mengerjakan dan untuk hasilnya itu saya tanya, mereka itu menjawab bahwa hasil dari aplikasi tersebut yang mereka isi itu tidak beda jauh dengan apa yang selama ini mereka rasakan, yang mereka lakukan Bapak Ibu Guru. Next.
Dan sekarang di sini ada tipe-tipe kepribadian karir Riasek. Riasek di sini itu ternyata kepanjangan atau kependekan dari panjangannya berupa dengan realistis, investigatif, artistik, sosial, terus ekonomi dan konvensional. Jadi di situ dalam aplikasi tersebut juga akan bisa mengungkap kemampuan daripada anak, bisa terlihat nanti tipe-tipe kepribadiannya Bapak Ibu. Ya. Seandainya ini jawabannya di situ menyimpulkan bahwa anak tersebut mempunyai kepribadian yang realistis. Itu salah satu contohnya ya. Kalau realistis di sini kan identifikasinya suka bekerja dengan tangan, alat, mesin atau hewan, praktis, konkret, suka aktivitas fisik dan memecahkan masalah nyata. Kemarin ada anak yang punya jawaban seperti itu, terus saya tanyakan apakah itu dalam keseharian kamu sekiranya mungkin mendekati atau mirip dengan hasilnya seperti itu. Dia menjawab, iya Bu, memang berarti secara tidak langsung apa yang dia isikan di asesmen tersebut itu bisa menghasilkan suatu bukti nyatanya seperti itu, Bu. Ya, itu salah satu contohnya. Monggo, lanjut Pak. Terus untuk gaya belajar dan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, di sini mengakui bahwa keberagaman murid adalah landasan utama pembelajaran terdiferensiasi. Model ini menyesuaikan metode pengajaran, materi, tugas, dan lingkungan belajar untuk mengakomodasi kebutuhan minat dan gaya belajar setiap murid. Di sini dijelaskan bahwasanya model pembelajaran itu ada yang model secara tradisional, yang kedua ada terdiferensiasi. Sedangkan untuk yang tradisional di situ dijelaskan bahwa dalam proses atau metode pembelajarannya dengan satu cara untuk semua murid, terus fokus pada kurikulum semata, terus produk belajar seragam, sedangkan muridnya itu pasif. Nah, mungkin dalam hal ini nanti dengan kurikulum yang baru, ya, kita bisa mengaplikasikan dengan model pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi banyak cara sesuai minat dan bakat, serta kurikulum dan pengembangan diri murid. Produk belajarnya beragam sesuai potensi, murid aktif dan terlibat secara personal. Jadi dilihat dari pernyataan seperti itu, kelihatan sekali untuk perbedaannya di Bapak Ibu dalam hal pengaplikasiannya. Monggo. Next. Ya. Nah, di sini dalam melaksanakan atau kita menggunakan asesmen tadi saya sampaikan bahwa aplikasi Aku Pintar, kita akan juga mengenali namanya 3 gaya belajar. Dan 3 gaya belajar di sini menghasilkan ada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik. Yang dimaksud gaya belajar visual di sini dijelaskan bahwa peserta didik atau anak didik kita, murid itu bisa mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan, serta senang membaca dan mencatat, sedangkan strateginya menggunakan gambar, peta konsep, video, infografik. Ajak murid membuat catatan warna-warni, bitmap atau sketsa. Di sini bisa dikatakan antara lain itu ini Bapak Ibu guru bahwa gaya belajar visual di sini anak atau kita bisa memahami atau bisa menerima pembelajaran itu dengan cara hanya melihat saja kita sudah bisa, maksudnya seperti itu. Secara visual melihat secara langsung, guru menerangkan atau guru membuat catatan, nah itu anak bisa langsung memahami apa yang diharapkan oleh
Bapak Ibu guru. Itu nggih. Terus yang untuk gaya yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Auditori di sini cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan, sedangkan strateginya menggunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, lagu edukatif, serta dorong murid menjelaskan kembali materi. Ya, di sini bisa dikatakan bahwa gaya belajar auditori di sini itu pemahaman siswa bisa memahami atau mengerti penjelasan dari Bapak Ibu guru meskipun hanya mendengar, ya, meskipun mungkin dia nyatat, tapi dia telinganya tetapi mendengar secara lisan, atau enggak mungkin anak-anak itu bisa belajar masuk pembelajarannya bisa dengan mendengarkan musik itu kan kita ada seperti itu. Nonton deh Bapak Ibu guru. Terus yang berikutnya yang terakhir gaya belajar secara kinestetik. Di sini dijelaskan bahwa belajar efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung, suka praktik, eksperimen, ya. Strateginya menggunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau bermain peran, sertakan aktivitas fisik. Ini mungkin dalam pembelajaran saya kasih contoh untuk pembelajaran IPA, ya, Bu Asik. Dalam hal ini gaya belajar kinestetik di sini anak bisa mengerti atau paham dalam pembelajaran IPA apabila dia itu melakukan yang namanya eksperimen atau praktek. Ya, dengan cara praktek, mungkin dengan secara seperti itu anak-anak bisa tahu isi pembelajarannya. Atau mungkin dengan mata pelajaran TIK itu kan juga bisa langsung praktek, ya, dengan komputer. Atau mungkin ada yang lain pelajaran yang sekiranya menggunakan dengan cara kita praktek secara langsung. Atau gitu? Nah, itu tadi sekilas informasi atau materi tentang kita jurus pertama, kenali potensi. Sebenarnya masih banyak lagi Bapak Ibu guru, namun karena keterbatasan waktu ya mungkin nanti lain waktu, ya. Nanti kalau misalkan ingin tahu lebih banyak bisa saya sampaikan yang berikutnya. Sedangkan yang kedua sekarang, jurusan kedua kita tentang kelola emosi. Kelola emosi di sini kita tidak hanya harus mengetahui kondisi emosi daripada anak, namun kita pun sebagai Bapak Ibu guru bisa juga mengelola emosi kita di saat kita berhadapan dengan anak-anak kita, ya. Di sini menggunakan konsep pembelajaran sosial emosional atau SEL. Dasar di sini adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial, berempati, membuat keputusan tepat dan bertanggung jawab. Di dalam konsep belajar sosial emosional di sini ada beberapa pembelajaran, yaitu akan tentang self management atau mengelola diri sendiri, ada self awareness, menyadari diri sendiri, social awareness, peduli sosial, relationship skill, keterampilan berelasi, serta responsible decision making, pengambilan keputusan bertanggung jawab. Dalam hal self management di sini mengelola diri sendiri, bahwasanya mengatur emosi serta pemikiran perilaku secara efektif. Ya. Coba kalau di
Ya, di sini nanti Bapak Ibu guru bisa mengetahui bahwasanya yang namanya self management, mengetahui potensi diri kita sendiri. Kita menggunakan adanya peta emosi, bisa mengenali adanya peta emosi. Di sini ada satu gambaran bahwasanya ini sebuah otak kita, ya. Otak kita itu terdiri dari yang atas itu neokortex, yang tengah itu limbik, yang berikutnya adalah reptil. Maksudnya di sini Bapak Ibu, tujuan ataupun tugas daripada neokortex yang paling atas itu artinya gini. Neokortex itu sebagai penampung pertama kali informasi yang kita dapatkan dari luar Bapak Ibu guru, jadi entah itu pembelajaran, entah itu mungkin perilaku teman yang lain, atau mungkin dan masih banyak pokoknya itu tugasnya yaitu sebagai penampung daripada informasi yang ada dari luar. Sedangkan tugasnya limbik, fungsinya limbik di situ sebagai pengontrol, ya, pengontrol apabila kita adanya emosi, terkena emosi atau mungkin karena informasi dari luar yang bikin kita emosi, akhirnya bisa yang membuat kita terkontrol emosinya itu adalah di limbik. Sedangkan yang reptil di sini kami umpamakan itu sebagai dinosaurus. Kalau kemarin kita dapatkan itu gini Bapak Ibu, dia sifatnya itu keras. Kalau seandainya tidak ada yang mengontrol, ya, limbik itu, reptil di sini akan membabi buta Bapak Ibu guru. Jadi diharapkan ketiganya ini bisa seimbang. Okay? Kalau ada informasi yang sekiranya bisa bikin kita emosi, kita akan terkontrol dulu dengan yang di limbik, kemudian reptil ini menyesuaikan. Ya. Oke, Bapak Ibu guru, bahwasanya yang dinamakan kita itu akan dalam kenali kelola emosi di sini ada beberapa emosi, ya, Bapak Ibu guru, yang ada dalam diri kita. Mungkin yang selama ini kita tahu apa Bapak Ibu yang nama emosi itu? Marah, marah, ya. Nah itu jenisnya Bapak Ibu ternyata. Emosi kita ternyata banyak, ada emosi marah, ada emosi bahagia, sedih, takut, itu ternyata juga emosi, ya. Jadi arti emosi di sini itu adalah perasaan yang ada dalam diri seseorang, itu namanya emosi. Sedangkan untuk self awareness, self awareness menyadari diri sendiri, memahami emosi, pemikiran dan nilai diri. Tadi ada mas lagi yang bertanya. Ya, di sini self awareness itu mengenali petaput emosinya berupa seperti ini Bapak Ibu guru, bahwasanya di dalam diri kita itu ada yang berbagai macam emosi. Yang pertama di situ dijelaskan adanya tulisan happy, happy itu gembira, ya. Yang kedua itu happy, senang atau bahagia, excited itu gembira maupun semangat. Sedangkan tender itu lembut, scared itu takut, angry itu marah, sad itu sedih. Jadi ini macam-macam emosi yang ada pada diri kita. Ini nanti peta emosi seperti ini bisa kita pasang di setiap kelas, sebagai apa ya? Sebagai biar anak-anak itu tahu bahwa kita itu ada beberapa emosi yang ada dalam diri kita, dan kita itu sebenarnya bisa mengendalikan. Jangan sampai emosi kita itu salah arah, jangan sampai emosi kita itu tidak terkendali. Itu nih Bapak Ibu. Monggo lanjut.
Untuk sosial awareness di sini juga peduli sosial, memahami perspektif dan berempati pada orang lain. Bahwasanya kita di dalam diri kita itu ada juga yang namanya kita emosi kita terhadap peduli sosial dengan orang lain. Ya, jadi bisa berempati dengan orang lain, ya, bisa berkolaborasi dengan orang lain, bisa berkoneksi dengan orang lain. Itu yang ada di dalam diri kita, masuknya ke social awareness. Sedangkan untuk relationship skill, keterampilan berelasi, di sini membangun, mempertahankan hubungan sehat. Sama artinya, jadi dalam 5 konsep sel ini saling berhubungan, gitu Bapak Ibu. Jadi dalam diri kita itu setiap orang pasti ada yang namanya konsep pembelajaran sosial emosional tersebut. Nah, di sini ada pengendalian diri dengan rumus tanya. Tanya di sini itu ternyata ada artinya. Yang pertama T. T di sini terima. Terima maksudnya misalkan kita merasa tersulut emosinya, kita tidak boleh langsung bereaksi membabi buta. Namun di sini kita terima dengan tarik nafas dalam-dalam, terima emosi yang dirasakan. Ya. Jadi kita diharapkan kalau kita mendapatkan atau ada yang menyinggung perasaan kita tidak boleh langsung bereaksi. Jadi kita untuk bisa tarik nafas dalam-dalam, terima emosi yang dirasakan. Nanti kalau sudah kita coba seperti itu, insya Allah ada reaksi yang lain Bapak Ibu. Terus untuk rumus yang kedua adalah amati. Amati di sini, amati reaksi di kepala. Marah, sedih, dan takut itu biasanya secara luarnya kita juga sudah kelihatan. Kalau misalkan kita sedang marah itu seperti apa, ya, sedih itu bagaimana, takut pun itu seperti apa, akan kelihatan. Kalau marah mungkin wajahnya atau mungkin mukanya gemburan atau mungkin ingin kepalanya ingin menyelutang gitu, gitu. Kepalanya kita rasakan seperti itu. Marah. Kalau sedih mungkin dengan kita perasaannya sedih, hati sedih, kita juga akan melihat dari muka kalau sedih seperti apa, mungkin diam saja, mungkin menangis atau seperti itu. Kita tidak mengamati diri kita sendiri, namun untuk anak-anak pun kita juga bisa kelihatan Bapak Ibu guru. Terus untuk yang rumus yang berikutnya adalah nikmati. Kalau kita sedang mengalami emosi, kita nikmati dulu. Maksudnya dalam hal ini nikmatinya kalau kita merasa kondisi emosi kita, perasaan kita sedang tidak baik-baik saja, kita pertama harus nikmati. Ya mungkin dengan kita duduk dulu untuk bisa meredamkan, ya. Terus diam, tetap tenang dalam kendali. Meskipun ini mungkin sulit, ya, namun kita akan berusaha melakukan seperti itu. Yang berikutnya lagi adalah yakini. Yakini di sini, yakini Anda lebih kuat dari emosi Anda pegang kendali. Maksudnya itu tadi, apabila sedang kita dalam kondisi emosi, kita harus bisa mengendalikan diri, bahwa kita itu sebenarnya kuat, ya. Jangan sampai emosi kita itu lepas kontrol. Terus yang terakhir untuk rumus tanya yang terakhir tentang aksi. Setelah terkendali, lakukan tindakan atau responsif positif. Dalam hal ini harus yang positif. Maksudnya di sini apa? Kalau misalnya kita sedang ingin marah dengan anak, mungkin ya setelah apa yang di atas itu kita lakukan, yang terakhir kita menggunakan aksi. Mungkin marahnya apa? Sebabnya itu kita cari dulu. Kenapa dia seperti itu membuat kita marah?
Kalau sudah diketahui akhirnya kita akan memberikan respon yang positif. Oh mungkin contohnya mungkin dia seperti itu ada sebab, ada masalah mungkin dari rumah, atau mungkin dia itu seperti itu terus dengan kita sudah kok kurang perhatian mungkin dengan orang tuanya, akhirnya melampiaskan kepada kita sebagai bapak ibu. Betul deh? Ya, monggo next. Nah, dalam hal ini seperti dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya pelaksanaan atau mengaplikasikan daripada jurus-jurus yang ada di BK Hebat ini tak lepas ya Bapak Ibu Guru, tak lepas dari kolaborasi kita dengan guru BK, dengan guru mapel maupun dengan wali kelas. Jadi dalam hal ini pengembangan kompetensinya sel bisa di sekolah itu bisa terlaksana dengan baik. Nah dalam kolaborasi di sini itu bisa diwujudkan ke dalam perencanaan program terintegrasi atau yang berikutnya adalah dalam pelaksanaan kegiatan kelas dan sekolah. Yang ketiga, pendampingan dan intervensi murid. Yang keempat, pelatihan dan penguatan kompetensi guru. Yang kelima, monitoring dan evaluasi perkembangan murid. Yang berikutnya yaitu tentang kegiatan ekstrakurikuler dan program sekolah. Jadi dalam mengimplementasikannya, ya, dalam bentuk ada 6 itu ya Bapak Ibu gurunya dalam kolaborasi kita. Dari guru BK dengan guru mapel maupun dengan guru atau dengan wali kelas. Nah, di sini ya dalam kolaborasi tersebut bisa dilaksanakan dalam hal merancang kelas dan RPP bernuansa sel, ya Bapak Ibu guru. Integrasikan sel dalam pembelajaran sehari-hari. Di sini contohnya pertama itu dengan peta emosi kelas. Ya, buat peta emosi yang bisa ditempel di kelas sebagai panduan. Jadi peta emosi yang saya sebutkan tadi itu mungkin dengan wali kelas, dengan anak-anak bisa membuat atau dibuat sebagai tempelan, ya, ditempelkan di setiap kelas sebagai panduan apabila kamu misalnya kita pada anak-anak, apabila kamu sedang mengalami emosi, cobalah ini misalnya gitu ya, sebelum kamu emosi kamu pikir dulu, kamu tahan dulu, terus kamu pikirkan resikonya atau dan lain-lain. Untuk yang kedua, RPP bernuansa sel. Identifikasi tujuan akademik dan sel dikembangkan di dalam kompetensi ASEL. ASEL di sini merupakan organisasi yang mempromosikan pembelajaran sel. Untuk yang berikutnya, roda pilihan bersama. Buatlah roda pilihan dengan murid, simulasikan situasi emosional. Tadi ada misalnya contohnya seperti ini Bapak Ibu untuk roda pilihan bersama. Tadi ada. Ini contoh yang ada dalam roda pilihan menurut wheel of choice. Jadi ada beberapa pilihan apabila kita atau murid kita sedang mengalami masalah. Ini ada beberapa pilihan yang sekiranya perlu nanti kita utarakan atau kita sampaikan kepada anak-anak. Ya, kita ambil contoh aja ya. Untuk yang apologis di situ, ya, apabila anak atau kita mempunyai masalah, setidaknya kita tanya dulu sebabnya atau mungkin kita ketemu dulu, ya, kita bicarakan dulu secara langsung dengan yang bersangkutan, maksudnya seperti itu, gitu. Sedangkan yang kedua itu atau walks away, ya, ini
maksudnya apabila kita mempunyai permasalahan atau kita sedang dalam ada kena emosi, kita tidak sama aja gini dah apa Bapak Ibu Guru, kita sejenak untuk menghindar dari permasalahan dulu ya. Dan ini bukan artinya kita lari dari permasalahan ya. Permasalahan itu tidak bisa kita tinggalkan, yang kita bisakan adalah untuk menyelesaikan. Namun di sini sementara kita tidak mendekat dulu apabila ada anak yang mempunyai permasalahan. Terus yang family meeting ini sama artinya bahwa kita mempunyai masalah atau anak kita mempunyai masalah, kita bisa komunikasi dulu dengan keluarga. Seandainya ada permasalahan, sebenarnya keluarga juga berperan ya, Bapak Ibu Guru. Jadi tidak hanya Bapak Ibu Guru saja, namun keluarga pun juga mempunyai peran yang penting dalam hal pemecahan masalah dari setiap anak-anak kita. Terus use and I visit. Di sini apabila kita mempunyai atau anak kita mempunyai permasalahan, maksudnya di sini itu berikanlah mungkin pesan dalam hal kita melihatlah kalau ada anak yang mempunyai masalah, cobalah kamu cerita, cobalah kamu mencari guru ya atau teman yang sekiranya bisa kalian ajak bercerita, bisa kalian ajak untuk menyelesaikan atau mungkin curhat lah, adanya seperti itu. Nah, terus tell them to stop. Dalam hal ini, apabila kita mempunyai permasalahan atau anak kita mempunyai permasalahan, ya emosinya kita mungkin nggak bisa menjalankan atau apa, kita harus berani untuk bicara pada diri kita, yaitu berhentilah sampai di sini, jangan sampai permasalahan atau emosi kita itu berlarut-larut sampai kemana-mana. Harus bisa bilang saya harus bisa menyelesaikan, maksudnya seperti itu. Terus count to 10 to cool off. Maksudnya di sini kita ibaratnya sedang mengalami atau emosi permasalahan, kita bisa calling down, calling down di sini apa nih Bapak Ibu? Apa katanya? Bisa berpikir dingin lah, intinya seperti itu. Bisa tidak langsung membabi buta atau gimana ya, berpikir jernih lah gitu ya. Nah untuk yang berikutnya, go to another game, itu apabila ada permasalahan, ya bukannya ini menyarankan sih tidak ya Bapak Ibu Guru, ada anak sedang ada permasalahan, berarti gini loh, ada masalah Bu ya, aku tak ini gimana ya, cara penyampaiannya, ya bikin cuek aja dulu ngoten, sama artinya seperti itu. Nah sedangkan di sini yang terakhir share and text note, ini sama artinya ini loh, apabila kita sedang mengalami permasalahan dengan orang lain atau apa, kita nggak ada salahnya untuk minta maaf. Jadi kalau memang kita ada salah, kita nggak ada salahnya untuk minta maaf terlebih dahulu, jangan tulis atau gimana gitu. Pun nanti Pak, dan next lanjut. Yang berikutnya, terima kasih. Oke, ya, ini sudah selesai. Jadi seperti ini ya, Bapak Ibu Guru. Jadi apa yang saya sampaikan ini tadi itu sebenarnya masih sedikit yang kami dapatkan. Nah ini pun juga merupakan salah satu tugas kami untuk nanti untuk tindak lanjutnya seperti apa. Ya, kita tunggu next yang akan datang. Demikian pemaparan implementasi dari 7 jurus BKIBAT yang saya ambil hanya 2. Untuk waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang
kurang berkenan dalam hal penyampaian materi ini. Matur nuwun, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Es krimnya mana?